Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Fitria dari Manajemen Keuangan 5C Reguler Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peran public relation dalam manajemen isu dan komunikasi krisis. Public relation, organisasi, perusahaan, atau pemerintah merupakan sebuah aktivitas yang berfungsi menjembatani kepentingan publik internal dan eksternal. PR sebagai fungsi manajemen komunikasi mengupayakan terjadinya komunikasi timbal balik antara organisasi, pemerintah dengan stakeholder dan publiknya, demi menjaga citra organisasi dan membentuk opini publik yang positif. Public relation memiliki peran penting bagi setiap lembaga, instansi, individu, atau pemerintah dalam mengelola permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat atau publik dari sebuah organisasi. Jika permasalahan-permasalahan tersebut tidak ditangani dan dikelola dengan baik oleh seorang praktisi PR, maka sangat berpotensi menjadi krisis. Hampir semua perusahaan dan organisasi menghadapi krisis. Krisis datang tanpa diduga dan dampaknya dapat mengancam dan membahayakan kelangsungan hidup perusahaan dan stakeholder lainnya. Walaupun krisis tidak dapat diprediksi, kehadirannya sangat tidak diharapkan. Krisis dapat mengenai segala segmen yang ada di masyarakat, perusahaan, lembaga pendidikan, pemerintah, dan individu dengan berbagai alasan, menurut Nova 2009. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi public relation. Public relation merupakan ilmu sosial yang tertukar dan implementasi dari teknik-teknik komunikasi. Definisi ini menunjukkan 4 elemen inti dari public relation, yakni menganalisa kebutuhan komunikasi, memberikan advice manajemen, merencanakan dan mengimplementasikan program komunikasi. Komunikasi dan public relation bukan hanya sekedar mengirim informasi ke publik sasaran, akan tetapi terlibat dalam memberikan bimbingan kepada manajemen mengenai sikap, pengharapan, perhatian, dan kebutuhan publik. Public relation memberikan informasi berharga dan advice yang objektif ke dalam organisasi. Public relation berhubungan dengan mendengarkan dan berhubungan dengan anggota publik, bukan hanya sekedar bicara dengan mereka, menurut McNamara 2000 dalam Prayudi 2012. Menurut Dominic, humas mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, humas memiliki kaitan erat dengan opini publik. Yang kedua, humas memiliki kaitan erat dengan komunikasi. Yang ketiga, humas merupakan fungsi manajemen. Selanjutnya yaitu peran public relation. Humas mempunyai peran yang berbeda dalam setiap organisasi atau perusahaan. Ruslan 2005 mengutip Dozer dan Brum bahwa dalam suatu organisasi peran public relation dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, tenaga ahli atau expert receiver, yang kedua, fasilitator komunikasi atau communication fasilitator, yang ketiga, proses fasilitator pemecahan masalah atau problem solving proses fasilitator, yang keempat, teknik komunikasi atau communication technical. Setelah melakukan kegiatan komunikasi tersebut, pihak public relation menganalisa untuk mengetahui efeknya atau feedback, apakah berdampak baik terhadap citra atau sebaliknya menjadi negatif, sehingga kurang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu fungsi public relation. Fungsi utama public relation adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antara lembaga organisasi dengan publiknya, baik internal maupun eksternal, dalam rangka menambahkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat atau opini
publik yang menguntungkan lembaga organisasi menurut Nova 2009. Dalam rangka menjalankan aktivitas komunikasinya, fungsi public relation dapat diidentifikasikan sebagai berikut menurut Smith 2007, yaitu yang pertama, komunikasi dua arah antar organisasi dengan publiknya. Hal ini dipahami bagaimana keahlian public relation digunakan untuk menceritakan organisasi secara efektif dan saat bersamaan juga mendengarkan publik dengan seksama untuk memahami kebutuhan dan respon mereka terhadap pernyataan dan aksi organisasi. Yang kedua, hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan publiknya. Public relation yang efektif harus mendukung hubungan yang saling menguntungkan dengan kelompok-kelompok publik organisasi. Yang ketiga, fungsi manajemen dan kepemimpinan. Manajemen public relation biasanya merupakan bagian dari koalisi dominan di dalam organisasi besar. Koalisi dominan merupakan orang-orang yang memberikan masukan bagi kepemimpinan organisasi. Pada beberapa perusahaan, manajer public relation memiliki ruangan yang tidak jauh dari ruangan presiden direktur perusahaan. Alasan utamanya adalah karena banyak aksi organisasi memiliki dampak pada hubungan pihak manajemen dengan karyawan, masyarakat kecenderungan dapat aksi pada hubungan-hubungan dengan beragam publik tersebut. Kemampuan komunikasi dengan beragam publik menjadi kunci keberhasilan praktisi PR menjadi bagian dari koalisi dominan perusahaan dan menjalankan fungsi manajemen. Yang keempat, yaitu upaya terencana dan sungguh-sungguh untuk mempengaruhi opini dan kebijakan publik. Tidak peduli ukuran dan jenis organisasi, setiap organisasi pada prinsipnya rentan terhadap krisis. Pihak manajemen yang menganggap krisis tidak mungkin menimpa organisasinya, pada akhirnya akan menderita ketika krisis benar-benar menimpa organisasi. Hal ini tidak berarti krisis tidak terjadi pada perusahaan yang memiliki public relation. Paling tidak, ketika terjadi, krisis akan mudah dikelola. Bahkan, krisis bisa saja dihindari melalui konsultasi yang diberikan oleh praktisi public relation. Yang pertama, program komunikasi yang memfokuskan pada semua publik organisasi. Yang kedua, sarana dengan nama organisasi mengelola reputasi dengan lebih baik. Selanjutnya, yaitu peran public relation dalam manajemen isu. Ada beberapa tujuan dalam manajemen isu yang berhubungan erat dengan praktek public relation, yaitu yang pertama, untuk memahami isu, motif publik yang memunculkan isu dan hubungannya yang mempengaruhi bagaimana isu akan diputuskan. Yang kedua, untuk memonitor situasi, mendengarkan kritik dan lainnya yang menentukan posisi isu untuk memahami apa yang mereka katakan dan motif dan kepentingan mereka. Yang ketiga, untuk menginformasikan, meyakinkan bahwa fakta utama yang relevan dengan isu tersedia bagi publik seiring dengan mereka memikirkan isu. Yang keempat, untuk membujuk atau meyakinkan publik mengenai beberapa posisi dan untuk dibujuk sebagai konsekuensinya sehingga penyelesaian terbaik dapat diambil. Untuk memotivasi publik agar isu diselesaikan dan untuk memotivasi publik mengurangi protes begitu isu diselesaikan. Yang kelima, untuk terlibat dalam pembuatan keputusan dan negosiasi untuk menyatukan kepentingan, mengurangi konflik dan menyelesaikan masalah. Yang keenam, untuk menciptakan kembali makna yang menyatukan kepentingan, meredukasi konflik dan menyelesaikan masalah isu. Menurut Head and Combs 2006. Judlip et al. 2000 mengatakan, ketika manajemen isu beroperasi pada ranah kebijakan publik, maka ia menjadi bagian dari urusan publik atau public affairs yang juga menjadi bagian dari fungsi public relation yang lebih besar. Selanjutnya yaitu manajemen dan komunikasi krisis.
Krisis bisa terjadi di setiap organisasi. Waktu dan masalahnya pun tidak pernah bisa terduga. Krisis yang terjadi bisa diakibatkan oleh masalah hukum, terganggunya hubungan dengan publik dan atau media massa, masalah dengan stakeholder, maupun masalah internal organisasi. Apapun penyebabnya, kondisi krisis akan mengarahkan reputasi dan citra organisasi ke arah yang negatif. Krisis tidak selalu berupa bencana, melainkan suatu peristiwa yang dapat mengganggu proses operasional organisasi dan merusak reputasi sehingga mengakibatkan kerugian organisasi, menurut Durley dan Gracia 2007. Tujuan dari manajemen komunikasi krisis adalah mempengaruhi cara berpikir stakeholder atau publik. Untuk melakukannya, perlu mengendalikan agenda komunikasi. Jadi, komunikasikan krisis harus didasarkan pada hasil yang diinginkan. Ketika tujuan komunikasi telah ditentukan dan inti dari pesan telah dijelas, maka proses komunikasi relatif lebih mudah dilakukan. Setelah memutuskan apa yang ingin dikatakan, aturan dalam mengkomunikasikannya adalah yaitu yang pertama, katakan secara utuh, yang kedua, katakan dengan cepat, yang ketiga, katakan apa yang dilakukan tentang hal itu, yang keempat, katakan kapan itu berakhir, yang kelima, dan kembali bekerja. Selanjutnya, yaitu peran public relation dalam manajemen krisis. Ketidakmengertian praktisi PR mengenai apa yang harus dilakukan menyebabkan praktisi PR dapat melakukan kesalahan yang justru menambah persoalan baru. Seorang PR harus mempersiapkan diri atas kemungkinan terburuk dengan melakukan antisipasi dan respon sebaik-baiknya atas kebutuhan manajemen puncak. Kunci untuk mengantisipasi dan menghindari krisis adalah dengan menilai hal apa saja yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, menurut Morrison 2008. Krisis dalam mata public relation tidak selalu diidentikan dengan ancaman krisis, apakah itu disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Bagi seorang public relation, harus dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk membangun citra secara lebih cepat. Hal tersebut sepenuhnya tergantung pada bagaimana krisis tersebut dikelola. Akhir dari suatu krisis biasanya merupakan awal dari krisis yang lain. Strategi manajemen krisis yang baik harus senantiasa dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan organisasi. Jadi, kesimpulannya adalah public relation berfungsi membantu dan memfasilitasi organisasi dan publiknya demi mencapai hubungan yang saling menguntungkan dan mencapai pemahaman bersama. Sebagai fungsi manajemen komunikasi, public relation berusaha mengembangkan komunikasi antar organisasi dengan publiknya demi mempertahankan goodwill dan membentuk citra positif organisasi. Ukuran keberhasilan bagi seorang PR adalah ketika organisasi mampu mengelola opini dan isu-isu yang muncul, baik dari publik internal maupun eksternal. PR dalam sebuah organisasi memiliki peran yang penting dalam mengelola isu, karena jika isu dibiarkan dan PR tidak mampu mengelolanya dengan baik, itu sangat berpotensi menjadi krisis. PR dalam manajemen isu adalah mengidentifikasi berbagai isu, mengevaluasi dampaknya, membuat prioritas, merencanakan aksi, dan mengimplementasikan rencana aksi terhadap isu, sehingga komunikasi merupakan tindakan strategik yang harus dilakukan oleh seorang PR agar krisis yang terjadi tidak membawa bencana dan masalah bagi kelangsungan organisasi, tetapi justru sebaliknya membawa dampak yang positif terhadap organisasi. Profesi public relation memerlukan tempat untuk mengartikulasikan perannya untuk membangun citra positif, menjalin hubungan yang harmonis dengan publik, mengelola isu-isu, dan menyelesaikan krisis yang terjadi. Mungkin hanya itu
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.